Halo, ketemu lagi dalam Ide Ruby, IDRP, Ide Ruby Prasetyo. Kali ini tentang review film. Jadi kalau kami di keluarga itu kalau habis nonton film ada tugas buat anak-anak, mereka harus mereview filmnya, baik ditulis maupun direkam gitu ya. Nah, saya rasa ini pertanggungjawaban saya juga setelah nonton film meninggalkan anak-anak di rumah. Ini tentang film Ngeri-Ngeri Sedap. Sudah agak lama, jadi seingat saya itu film yang cukup menginspirasi juga ya, dan bagi saya yang orang Jawa jadi tahu setidaknya kurang lebih ada Batak seperti itu. Saya jadi ingat film Cek Toko Sebelah yang lebih uh, mengangkat kultur Tionghoa dan bagaimana dinamika di keluarga Tionghoa, dan ini kemudian keluarga Batak yang dikupas begitu, dan bagi orang Jawa seperti saya jadi tahu ternyata ada unsur-unsur seperti itu di masyarakat atau di keluarga Batak. Nah, dari film itu sendiri beberapa kritikan dari saya adalah tentang saat ada kisah haru itu ya. Kisah haru itu saat pada nangis itu, saya lupa momennya yang mana, tapi kayaknya nggak dapet gitu ya. Nggak dapetnya karena nangisnya dipaksakan, terus kemudian nggak keluar air mata juga. Mungkin bagus kalau ada air mata buatan atau gimana gitu, tapi atau tidak terlalu diekspos mukanya mungkin begitu. Jadi saya rasa itu titik yang paling mengganggu ya, yang saya ingat itu. Terus kemudian yang kedua adalah keindahan Danau Toba yang tidak terekspos. Itu karena istri saya pernah ke Danau Toba saat kuliah dulu, walaupun itu mungkin sudah uh, mungkin belasan atau mungkin di atas 20 tahun gitu ya. Tapi saya rasa dia bercerita tentang keindahan Danau Toba yang di film itu kurang terekspos gitu ya. Padahal kan itu latarnya sebenarnya cukup cukup bagus di sekitaran Danau Toba. Jadi mungkin harus ada drone atau pengambilan gambar yang dari kejauhan, pokoknya gimana yang menampilkan keindahan Danau Toba. Itu yang kedua, secara kritikan itu yang saya ingat. Terus kemudian kalau yang paling lucu buat saya adalah saat berdoa itu ya. Saat berdoa kemudian semoga nggak ada yang mati gitu ya. Itu kan semoga nggak ada yang meninggal, itu doa yang lucu sekali, tapi ya sebenarnya begitulah berdoa. Nah, terus kemudian oh ya, kritikan lagi mungkin tokohnya pendeta yang digambarkan kok saya rasa rasanya bisa dibuat yang lebih berwibawa atau malah justru yang lebih lucu gitu, sehingga itu nanggung aja, tokohnya nanggung. Mungkin kalau kalau dicontohkan siapa ya, kalau di ini film Cek Toko Sebelah itu kan ada dokter tuh, yang dokternya yang perannya lucu gitu ya. Jadi dia memang memang ya ini dokter Banyolan sudah pasti gitu ya. Kalau yang di pendeta ini mungkin akan lebih bagus kalau dibikin kayak gitu, dokternya dokter Banyolan gitu, pendetanya Banyolan, jadi nggak yang serius gitu, karena kemarin itu kayak nanggung, serius kurang serius, kalau lucu nggak begitu lucu. Jadi menurut saya itu beberapa tanggapan saya. Nah, terus juga tentang mungkin ada ini kan nggak ngerti istilah-istilah Batak ya. Jadi kalau misalnya ada sebutan untuk waktu adegan si anak ketiga itu ketemu sama salah satu saudaranya, terus akhirnya dia panggil Bude itu kan. Nah, dia menyebutkan beberapa nama. Saya dengar beberapa orang, mungkin orang Batak di situ ketawa-ketawa gitu karena tahu bagaimana dia salah menyebutkan kayak misalnya mungkin harusnya dipanggil apa, tapi itu manggilnya salah gitu ya. Nah, itu jadi lucu, tapi bagi saya yang nggak ngerti itu jadi nggak lucu gitu ya. Mungkin ada kayak kayak keterangan-keterangannya gitu, sehingga film itu bisa lebih dinikmati oleh yang bukan orang Batak. Nah, saya rasa itu ya yang menjadi
kesan saya. Dan yang ya ini memang bagus, mengharukan karena ada relasi antara ayah dan anak-anaknya, di mana ke sosok ayah ini akhirnya kayak mengalah gitu ya, atau menyadari tindakannya, dan itu cukup mengharukan, cukup luar biasa bagaimana akhirnya keluarga ini ya akhirnya happy ending gitu. Tapi prosesnya memang cukup cukup bisa dinikmati sepanjang film, bisa dinikmati alurnya, ceritanya, terus kemudian apa namanya juga tentang parenting ya, ini parenting yang saya rasa mungkin saya juga merasa bahwa mungkin bukan hanya orang Batak yang kayak gitu, bukan hanya di film itu saja, tapi bukan kebanyakan, masih ada, saya rasa masih ada orang-orang yang berpikir bahwa cita-citanya itu harus sesuai dengan cita-cita orang tuanya gitu. Nah, saya rasa itu juga sesuatu hal yang harus diperhatikan, bagaimana orang tua mendengarkan, mendukung cita-cita dari si anak. Karena sebenarnya juga ada yang sebaliknya itu ya. Ada sebaliknya, saya mendengar beberapa cerita, misalnya ada seorang anak yang sudah mau bekerja ke luar negeri kayak gitu, tapi si orang tuanya yang sudahlah, nggak usah kerja jauh-jauh misalnya seperti itu. Nah, itu kan juga sama. Kalau yang ini kamu harusnya jadi pengacara tapi kok jadi komedian gitu, kamu harusnya menikah sama orang Batak juga, kenapa dengan orang Sunda kayak gitu. Nah, saya rasa itu tidak hanya terjadi di keluarga Batak di film itu, tapi juga saya rasa terjadi di banyak keluarga juga, hanya saja mungkin tidak disadari karena tidak tepat seperti itu kasusnya. Ya, saya rasa itu aja. Yang paling penting adalah parenting, nilai yang diambil, bagaimana mengkomunikasikan harapan orang tua dan harapan si anak, itu yang sangat penting karena kuncinya di situ. Ya, saya rasa itu Ngeri-Ngeri Sedap. Kalau di rating gitu ya, 0 sampai 10, saya kasihnya 7. Terima kasih. Demikian Idi Ruby, IDRB, Idi Ruby Prastyo.